Selamat sore, Pak. Jadi saya di sini akan menjelaskan implementasi kode dari tugas praktikum remedial saya. Hmm, di sini eh, aplikasi yang saya kembangkan adalah sistem manajemen parkir atau eh, Park IT yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java, dependensi manajemen, Maven, teknologi GPA dengan implementasi Hibernate, serta database A2 yang berjalan secara in-memory. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk mengelola area parkir dan kendaraan yang masuk ke dalam area tersebut dengan memanfaatkan konsep Object Relational Mapping atau ORM. Melalui ORM, objek Java yang kita buat dapat secara otomatis dipetakan menjadi tabel di database sehingga proses penyimpanan data menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Pada video ini saya akan menjelaskan mulai dari struktur project, konfigurasi Maven, konfigurasi GPA-nya, model entity-nya, hingga alur eksekusi program dari awal sampai ke database-nya. Ini adalah format inputannya, lalu inilah input yang dibuat, dan ini adalah output yang diharapkan seperti itu nanti akan saya jalankan. Yang pertama, eh, struktur foldernya. Eh, Di bagian project terdapat form XML yang berfungsi sebagai konfigurasi Maven ini. Kemudian terdapat folder resource yang berisi persistent XML. Lalu file ini berfungsi untuk mengatur koneksi dan perilaku Hibernate terhadap database. Selanjutnya terdapat part pack model yang berisi dua entity utama yaitu machine dan parking area engine. Dan terakhir terdapat app.java filenya sebagai titik masuknya aplikasi atau main class atau fungsi mainnya yang menjalankan seluruh proses bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan form XML-nya. Bagian project Maven. Bagi project Maven, file ini dianggap bisa sebagai jantung konfigurasi karena seluruh dependensi dan plugin yang dikelola di sini. Dependensi pertama yaitu Just Persistent API. Nah, artinya dependensi ini menyediakan spesifikasi GPA, artinya seluruh notasi seperti entity, tabel ID, one to many, many to one, join column, dan sebagainya berasal dari dependensi ini. Tanda dependensi ini, Java tidak mengenal konsep persistent dan entity mapping. Dependensi ini merupakan berikut adalah Hibernate Core. Hibernate merupakan implementasi nyata dari spesifikasi GPA. Ketika kita menuliskan entity atau memanggil persis, sebenarnya Hibernate yang menerjemahkannya menjadi perintah SQL. Hibernate juga bertanggung jawab mengelola transaksi section, relasi antar objek, dan sinkronisasi data ke database. Lalu, database ini cocok digunakan untuk praktikum dan mengembangkan karena tidak memerlukan instalasi server database seperti MySQL atau PostgreSQL. Semua data ini disimpan selama memori program berjalan. Ketika aplikasi ditutup, data akan hilang karena database berada di RAM. Dependensi terakhir ini adalah yang ini adalah Maven plugin. Plugin ini memungkinkan aplikasi dijalankan langsung menggunakan perintah Maven. Jadi kita tidak perlu membuat konfigurasi run melalui secara manual di IDE. Selanjutnya adalah persistent XML. Selanjutnya, file ini merupakan pusat konfigurasi GPA. Di sini terdapat sebuah persistent unit bernama ini PBO F01PU. Persistent unit dapat dianggap sebagai sekumpulan konfigurasi yang mendefinisikan berbagai aplikasi berinteraksi dengan database. Ketika aplikasi berjalan, Entity Manager Factory akan membuat persistent unit ini untuk membuat koneksi. Kemudian terdapat provider Hibernate
terdapat provider Hibernate. Provider ini memberitahu GPA bahwa implementasi yang digunakan oleh Hibernate. Selanjutnya terdapat konfigurasi driver database. Ya. URL koneksi menggunakan mode memori sehingga database hanya aktif selama aplikasi berjalan. Kemudian terdapat properti Hibernate BB HBM2DDL auto yang bernilai crate drop. Konfigurasi ini sangat penting ketika aplikasi dijalankan Hibernate otomatis dan membuat seluruh tabel berdasarkan entity yang ada. Dan ketika aplikasi selesai dijalankan, tabel tersebut otomatis dihapus kembali. Dengan demikian sehingga eksekusi program dimulai dari kondisi database yang bersih. Selanjutnya adalah properti SoSQL. Ini semua adalah yang saya jelaskan tadi. Tujuannya adalah agar query SQL internal Hibernate tidak memenuhi konsol sehingga output program lebih mudah dibaca. Selanjutnya saya akan ke program yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu adalah kecil.java. Kelas ini merupakan merepresentasikan kendaraan yang akan diparkir. Pada bagian ini terdapat notasi entity. Notasi ini menandakan bahwa kelas kecil harus diletakkan menjadi tabel database. Kemudian dapat notasi tabel menentukan nama tabel. Setiap objek file nantinya akan direpresentasikan menjadi satu baris data pada tabel tersebut. Selanjutnya terdapat file plat number ini. File ini diberi notasi ID. Ini menunjukkan bahwa merupakan primary key-nya tadi. Nah, saya memilih. Nah, kenapa ini dijadikan primary key? Karena pada soal readme-nya tadi, ini adalah penanda uniknya. Kemudian terdapat beberapa atribut lain seperti owner dan type. Lalu file ini diletakkan pada kolom database menggunakan anotasi kolom. Selanjutnya terdapat konstruktor kosong. Ini banyak mahasiswa. Kenapa ini diperlukan? Karena Hibernate merupakan reflection ketika membuat objek dari hasil query database. Saat Hibernate membaca data dari tabel, Hibernate harus membuat objek hasil terlebih dahulu. Proses tersebut membutuhkan konstruktor tanpa parameter. Karena itu konstruktor kosong wajib tersedia. Kemudian terdapat relasi many to many menuju area parkir. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap kendaraan dapat berada pada satu area parkir. Pada sisi database, relasi ini diwujudkan dalam bentuk foreign key. Foreign key tersebut disimpan dalam tabel kendaraan. Lalu terdapat metode compare to. Metode ini digunakan untuk mengurutkan kendaraan berdasarkan nomor platnya. Ketika collection.sort dipanggil, Java akan menggunakan metode compare to ini. Terakhir terdapat metode toString. Metode ini berfungsi menghasilkan representasi teks dari objek sehingga ketika dicetak ke layar tampilannya akan lebih rapi dan informatif. Selanjutnya adalah parking area.java. Kelas ini merepresentasikan area parking yang tersedia tadi. Di dalam kelas ini terdapat beberapa atribut seperti nama area. Nama area ini adalah primary key-nya, tipe kendaraan yang akan diperbolehkan, kapasitas maksimumnya, dan daftar kendaraan yang sedang diparkir. Untuk menjaga konsep prinsip enkapsulasi, seluruh atribut dibuat private. Dan dengan ini private, akses terhadap atribut dilakukan melalui getter dan setter. Selanjutnya terdapat relasi one to many. Artinya, satu area parkir dapat memiliki banyak kendaraan. Parameter pertamanya adalah mapped by ini menunjukkan bahwa pengendali utama relasi berada pada file parking area milik
page. Dengan demikian, Hibernate mengetahui lokasi foreign key sebenarnya. Parameter kedua adalah cascade type all, artinya seluruh operasi persisten akan dilanjutkan ke entity yang berrelasi. Jika area parkir disimpan, diperbarui, atau dihapus, maka kendaraan terkait juga akan diproses. Parameter berikutnya adalah fetch eager. Secara default, relasi bisa dibuat secara lazy atau eager. Pada mode eager, terdapat parking area yang diambil dari database. Seluruh kendaraan yang terkait langsung ikut diambil. Hal ini memudahkan proses display karena data kendaraan sudah tersedia. Selanjutnya adalah visual method CanPark. Di sini ini adalah logika bisnisnya. Metode pertama adalah CanPark. Metode ini berfungsi melakukan validasi. Validasi pertama adalah memeriksa kecocokan tipe kendaraan. Misalnya area parking mobil hanya boleh menerima kendaraan bertipe mobil, area parking mobil hanya boleh menerima kendaraan bertipe mobil. Baru sebalikannya juga itu motor, maka akan gagal. Validasi kedua adalah kapasitasnya. Program ini membandingkan jumlah kendaraan yang sedang parkir dengan kapasitas maksimumnya. Jika kapasitas sudah penuh, maka kendaraan tidak boleh diperbolehkan masuk dengan aturan bisnis parkir dapat dijaga dengan baik. Selanjutnya adalah add facile. Ini metode ini adalah untuk melakukan sinkronisasi relasi dua arah. Pertama, kendaraan ditambahkan ke dalam daftar kendaraan area parkir, kemudian objek kendaraan diberi referensi ke area parking saat ini. Langkah ini sangat penting karena Hibernate bekerja lebih baik ketika kedua sisi relasi konsisten. Jika salah satunya tidak diperbaharui, maka data relasi dapat menjadi tidak sinkron. Selanjutnya saya akan ke uh, file main-nya atau app Java-nya. Pada bagian awal ini terdapat stick block yang digunakan untuk mengurangi log yang dihasilkan Hibernate. Tanpa konfigurasi ini, konsol akan dipenuhi informasi internal Hibernate sehingga output program menjadi sulit dibaca. Setelah itu, program membuat Entity Manager Factory, merupakan objek besar yang bertugas menghasilkan Entity Manager. Kemudian Entity Manager, objek ini adalah yang digunakan untuk melakukan seluruh operasi database. Nah, di sini saya buat like tadi. Saya menggunakan looping while. Loop while scanner hash next lain digunakan untuk aplikasi dapat terus menerima perintah selama masih ada inputnya. Setiap baris input dipisahkan menggunakan karakter pagar atau hashtag. Setiap baris input dipisahkan menggunakan karakter baru. Hasil pemeriksaan tersebut disimpan dalam array token. Yang pertama adalah area add. Pada komen area add ini, program terlebih dahulu memeriksa apakah area sudah ada. Jika belum ada, dibuat objek transfer area baru. Kemudian transaksi dimulai menggunakan begin. Objek disimpan menggunakan persins, dan akhirnya perubahan dikirim ke database menggunakan commit. Baru ada facial add. Nah, program ini membuat objek fashion baru, kemudian menyimpannya menggunakan persins di dalam transaksi. Selanjutnya adalah bagian part. Ini adalah bagian yang paling penting karena mengambil objek facial dan parking area dari database menggunakan file. Kemudian dilakukan validasi menggunakan CanPark. Jika hasil validasi bernilai true, maka add facial dipanggil. Metode ini menunjukkan relasi dua arah antara kendaraan dan area parkir. Setelah relasi terbentuk, program dapat memanggil merge pada objek area. Merge digunakan untuk menyinkronkan perubahan objek yang sudah ada dengan data di database. Baru adalah display all. Query ini yang digunakan adalah select from parking area. Select all parking GPL berada dari SQL karena
menggunakan nama entity, bukan nama tabel. Data area yang diperoleh kemudian diurutkan menggunakan collection sort. Karena parking mengimplementasikan comfortable process sorting dapat dilakukan secara otomatis. Kemudian setiap area ditampilkan. Daftar kendaraan pada area tersebut juga diambil dan diurutkan menggunakan collection sort. Setelah itu, seluruh informasi dicetak, resource ditutup menggunakan closing. Baru adalah visual closing. Aplikasi ini menunjukkan bagaimana objek relational mapping dapat diimplementasikan menggunakan GPA dan Hibernate. Baru saya akan mencoba runnya. Kita menampilkan output seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih.